agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Dalam menjalankan aturan agama atau dalam menjalankan petunjuk agama sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada yang dikenal dengan ad-dalu, ada yang dikenal dengan ad-dalilu, ada yang dikenal dengan al-mubayyinu, ada yang dikenal dengan al-mustadillu. 4 perkara ini. Ad-dal yang menunjukkan atau yang memberikan petunjuk. Ad-dalil adalah petunjuk. Al-mubayyin yang menjelaskan petunjuk tersebut. Al-mustadil orang yang mengambil petunjuk atau menyimpulkan sebuah petunjuk. Jadi ada 4 perkara nih. Ada, saya ulangi lagi, ad-dal yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah, yaitu siapa? Allah Rabbul Alamin. Ad-dal yang menunjuki, yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ad-dalil, petunjuk itu sendiri. Nah, petunjuk itu sendiri adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an. Yang ketiga al-mubayyin, yang menjelaskan petunjuk tersebut siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Litubayyina, agar kamu menjelaskan. Kamu di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mubayyin yang menjelaskan. Kemudian al-mustadil yang mengambil dalil, yang menyimpulkan sebuah dalil. Siapa? Al-ulama. Mereka adalah para ulama. Ya, mereka adalah para ulama. Nah, seperti kitab yang kita bahas ini. Kitab tafsir itu al-mustadil yang mengambil dalil, ya. Ini dilakukan oleh para ulama. Ada ad-dal, ad-dalil, al-mubayyin, al-mustadil. Jadi nggak boleh sembarang menyimpulkan sebuah hukum kecuali siapa? Para ulama. Karena itulah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kalian ahla dzikri. Ahli dzikir di sini siapa? Para ulama, bukan dalam arti tukang zikir, bukan zikir dalam arti yang kita pahami, bukan. Karena kata zikir dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW itu tidak selamanya sama dengan kata zikir dalam bahasa Indonesia. Zikir di sini adalah ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri ay fas'alu ahlal ilmi. Karena mereka yang menyimpulkan, ya, dengan perangkat atau ilmu yang mereka miliki. Ini makna ayat demikian, dan tentunya mereka merujuk kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena tidak ada yang melebihi para sahabat dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu di mana ayat ini turun, kapan ayat ini turun, apa makna ayat tersebut. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Nah, itu ya faedah, semoga bermanfaat. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.